Halo everyone, selamat datang kembali di channel saya. Dan bagi kamu yang baru ke channel saya, salam kenal dan semoga setelah menonton video ini bisa subscribe channel saya ya. Oke, kalau di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara menerbangkan drone GPS untuk pemula. Nah, kali ini saya ingin membuat tutorial cara menerbangkan drone Vimy X8 SE versi 2019 buat kamu yang baru beli drone Vimy X8 SE. Dulu saya waktu beli drone Vimy X8 SE terus saya terima, terus saya bingung, banyak pertanyaan ya, ini gimana, terus harus bagaimana gitu. Nah, saya akan menjawab kebingungan itu di video tutorial ini. Oke, sebelum saya lanjutkan tutorial ini, tolong di like dan subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di bagian komentar. Nah, setelah kamu menerima drone Vimy X8 SE, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan SD card ini nih, supaya file video kamu tersimpan di sini. Nah, masukannya ada di bodi sebelah kanan. Nah, di sini ada lubangnya, kamu bisa masukkan ya di slotnya. Nah, hal yang penting untuk kamu ketahui tentang SD card ini adalah kamu tergantung dari kualitas resolusi yang akan kamu pakai ya. Kalau misalnya kamu akan merekam resolusi 4K, kamu perlu SD card yang tipe Extreme Pro. Nah, saya pakai contoh merek SanDisk ya, tapi konsekuensinya resolusinya nanti bukan resolusinya, filenya nanti kan besar sekali kalau kamu merekam file 4K. Dan juga perlu kamu lihat apakah HP kamu support untuk play dan edit file 4K, atau laptop atau PC kamu juga support file video 4K. Itu coba dipertimbangkan. Nah, jika sekiranya kamu tidak memakai rekam resolusi 4K, kamu bisa pilih resolusi 1080p 30 fps. Itu saja sudah bagus. Dan yang kamu perlukan, tipenya tidak perlu Extreme Pro, kamu hanya perlu tipe Ultra, itu sudah cukup. Yang kedua adalah kamu kemudian harus cas baterai drone dan baterai remote. Cas baterai drone sampai penuh. Ketika mengecas, nanti lampu indikatornya berkedip seperti ini. Kalau tandanya full, lampu indikatornya itu nyala semua. Dan kamu harus segera cabut chargernya supaya tidak overcharge. Demikian juga dengan remote, kamu harus cas sampai penuh. Ketika mengecas, lampu indikator berkedip seperti ini, dan kalau sudah penuh,
semua lampu indikatornya akan menyala. Nah, kamu harus cabut kabel charger. Kemudian yang ketiga adalah kamu pasang propeller. Ikuti petunjuk berikut untuk memasang propeller supaya tidak salah memasangnya ya, tidak ketukar. Sebelum kamu memasang propeller, ada hal yang harus kamu perhatikan supaya memasangnya tidak terbalik. Nah, coba perhatikan di lengan kiri atas itu ada tanda strip, kelihatan ya. Lalu lengan kanan bawah juga ada tanda strip ini. Nah, yang dua ini tidak ada, ini polos. Kemudian kamu cari propeller yang ada stripnya juga. Nah, ini perhatikan ya, di atasnya ada strip. Ada dua ya, yang ada strip, ini ada strip. Nah, berarti yang ada strip itu dipasangkan yang lengan yang ada strip. Sini, ini ada strip, ini propeller ada strip, dan yang polos. Nah, jadi seperti itu. Kalau terbalik, nanti drone kamu bisa terbalik nanti terbangnya. Lalu untuk memasang propellernya, as ini masuk ke lubang sini, terus nanti ini ada penguncinya ya, ada 3 buah, dipaskan ke lubangnya di sini. Ini sekarang dimasukkan ke as, penguncinya dipaskan, sesudah pas ditekan, tekan dan geser, putar ke berlawanan jarum jam dan lepas. Nah, ini dia sudah mengunci. Sama, lakukan juga ketiga yang lain. Langkah selanjutnya, langkah keempat adalah kamu menginstal aplikasi Vimi-Navi yang akan menjalankan drone Vimi X8 SE. Berikut petunjuknya. Untuk menginstal aplikasi Vimi-Navi, kamu ke Play Store, kemudian di search kamu ketik Vimi-Navi, terus kamu pilih yang Vimi-Navi, bukan yang Vimi-Navi 2020. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kamu install sampai selesai. Kemudian yang kelima adalah kamu binding atau menghubungkan antara drone dengan remote. Nah, saya tidak demonstrasikan di sini video cara binding drone Vimi X8 SE dengan remote-nya. Kalian bisa klik link yang saya sertakan di bagian deskripsi. Silakan ya kalian tonton videonya. Kemudian langkah keenam adalah kamu update firmware. Jadi setelah kamu sudah binding drone dan remote, terus kamu sudah update install Vimi-Navi dan sudah terhubung, nanti kalau kamu ada melihat pesan untuk update firmware, kamu bisa update firmware dulu ya, langkahnya ya. Nah, di video ini saya tidak akan memberikan demonstrasinya atau tutorialnya, karena saya sudah buatkan videonya dan linknya ada di bagian deskripsi. Silakan kamu tonton ya. Langkah ketujuh adalah kalian cek IMU. Nah, caranya seperti berikut. Nah, bagaimana cara cek IMU? Nah, kamu di pojok kanan atas itu pencet setting, lalu di kiri bawah ada titik 3, dipencet. Kemudian di bawah itu ada maintenance mode, kamu pencet.
lalu di atas ada drone body sensor, kamu pencet. Nah, di pojok kanan atas ini ada IMU check, kamu pencet. Nah, tempatkan drone di permukaan yang rata dan jangan digerak-gerakan. Sekarang kita pencet OK. Nah, sekarang lagi proses checking IMU. Nah, hasilnya IMU is normal. Ini berarti sudah selesai cek IMU. Kamu bisa kembali lagi. Nah, oke, itu dia cara cek IMU. Nah, langkah yang ke-8 adalah kamu melakukan compass calibration. Di video ini saya juga tidak akan mendemokan caranya karena saya sudah buatkan videonya, linknya sudah saya sertakan di bagian deskripsi dan kamu bisa tonton ya. Yang ke-9 adalah kamu melakukan drone setting. Nah, ada hal-hal yang harus kamu setting sebelum menerbangkan pesawat. Apa saja? Simak petunjuk berikut. Ikuti petunjuk ini untuk men-setting drone. Kamu pencet di pojok kanan atas. Nah, kemudian di paling atas itu ada gambar drone ya. Nah, ini isinya ada limit of flight speed. Limit of flight speed kamu bisa setting mau berapa. Di sini maksimal 6 mile per second, 16 mile per second maksud saya. Terus limit of flight distance. Jadi kamu mau tidak limit atau kamu mau tentukan misalnya cuma 1 kilo aja jarak terbangnya, kamu bisa tentukan ya. Kalau mau jauh ya kamu not limit pilih. Terus ada limit of flight height, kamu bisa setting mau berapa tinggi maksimal yang hendak kamu capai ya. Nah, di sini bisa kamu geser-geser. Pesan saya, kamu jangan melebihi ketinggian yang sudah diregulasi yaitu 120 meter. Itu ya, kalau sudah oke. Terus ada height of RTH. Nah, kamu bisa pilih height of RTH, bisa kamu defaultnya itu 30 meter, kamu bisa lebihkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Beginner mode ini nggak usah ya. Terus ada sport mode nggak usah. Terus ada amount of magnetic interference, itu hanya informasi saja. Ini ada kalibrasi kompas ya tadi. Nanti ada langkah untuk kalibrasi kompas. File save ini kalau drone lost sinyal, ada 3 pilihan. Kamu bisa pilih hover, dia diam di tempat, atau drone landing, atau si drone RTH start otomatis. Kamu bisa pilih. Amannya kalau lost sinyal, kamu setting RTH, bisa biar pulang sendiri. Terus precise landing ini bisa kamu hidupkan. Nah, itu saja beberapa settingan drone yang perlu kamu lakukan. Kemudian yang ke-10, kalian harus setting kameranya. Apa saja yang harus disetting? Ikuti petunjuk yang berikut. Sekarang ikuti langkah berikut untuk melakukan setting kamera. Ini di atas sini, di atas gambar kamera, kamu pencet. Lalu gambar kamera kamu pencet. Nah, di sini ada video modenya. Video mode ya, ada video dan lapse. Kamu bisa pilih video, terus video size nya
kamu bisa tentukan 4K atau 27K atau 1080 atau 7020p 720p. Kemudian video quality-nya kamu bisa pilih ada high, ada medium, ada normal. Colornya biarkan general, white balance-nya biarkan auto. Terus stylenya ini ada saturation dan kontras, biarkan apa adanya ya. Oke, itu setting kamera yang perlu kamu lakukan. Setelah kamu sudah melakukan setting drone dan setting kamera, sekarang kamu hampir siap menerbangkan drone punya kamu. Tetapi sebelumnya kamu harus cek dulu status drone. Apa saja yang harus dilihat? Simak yang berikut. Nah, sebelum kamu menerbangkan drone, karena sudah siap semuanya tadi ya, langkah-langkahnya sudah kamu lakukan yang sebelumnya, kamu harus cek drone status. Nah, drone status itu bisa kamu lihat di sini nih, di atas tengah. Nah, di situ terbaca ready to go, dan di sebelah kanannya ada 15 satelit yang ditangkap. Nah, ini kondisinya bagus ya. Nah, untuk cek drone status, pencet saja yang ready to go GPS itu. Nah, keluar menu drone status. Di situ ada GPS, tertulis normal, kompas normal, magnetic environment weak, itu bagus. Terus IMU normal, baterai normal, gimbal normal. Oke, kalau kondisi seperti ini, drone aman untuk diterbangkan. Pencet lagi untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Langkah ke-12, kamu kemudian bisa menerbangkan drone kamu dengan memencet tombol take off. Simak petunjuk berikut. Nah, sekarang kamu sudah siap untuk menerbangkan drone. Kamu bisa pencet take off. Ada dua cara, yaitu di aplikasi itu di pojok kanan bawah ada tanda panah ke atas. Kalau kamu pencet, drone akan take off. Nanti kalau drone sudah terbang, tanda panahnya ke bawah, itu kalau kamu pencet, drone akan landing. Nah, untuk take off, cara kedua, kamu bisa pencet tombol ini agak lama. Nanti drone akan take off. Begitu juga untuk landing, dipencet agak lama, sekitar 3 detik, nanti drone akan landing. Sekarang kita coba. Drone take off menggunakan remote ya. Saya pencet 3 detik. Nah, drone sekarang hover, biarkan beberapa detik, sekitar 10 detik supaya lock GPS. Oke, sekarang saya akan landing, pencet tombol ini lagi 3 detik. Sekarang drone landing. Nah, kemudian langkah terakhir atau langkah 13 ya. Tadi setelah kamu take off, kamu terbang muter-muter. Nah, untuk pulangnya kamu nggak usah kendalikan drone secara manual. Kamu hanya perlu melakukan RTH. Nah, bagaimana cara melakukannya? Simak yang berikut. Nah, kalau kalian sudah terbang dan ingin selesaikan terbangnya, kalian bisa pencet RTH. Pencet RTH. Lihat di menu aplikasi, ada di sebelah landing itu ada muncul gambar
panah ke bawah dan H ya, itu tandanya untuk RTH. Ini melalui aplikasi atau dengan remote kamu bisa geser tombol ini ya ke arah kanan. Nih ada gambar rumah, itu RTH. Nah, kalau kamu lakukan itu nanti drone akan RTH sendiri. Si drone begitu RTH, dia akan ke ketinggian RTH yang kamu setting tadi ya di drone setting. Nah itu ya guys ya, video tutorial cara menerbangkan drone Vimy X8 SE buat kamu yang baru mau menerbangkan drone Vimy X8 SE. Jadi sekarang kalian nggak bingung lagi dan tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum menerbangkan drone Vimy X8 SE ini. Oke, semoga video tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel saya. Kita akan berjumpa lagi di video yang lebih seru.